Halo guys, welcome back to podcast Bincang Cakap di episode Pontu yang kedua. Kali ini gue akan menghadirkan bintang tamu lainnya. Dan sebelumnya gue minta maaf dulu ya, gue bikin podcastnya sekarang pakai masker ya, karena kita tahu keadaan pandemi saat ini belum juga reda, khususnya untuk di Jakarta. Jadi untuk jaga diri satu sama lain, kita tetap dengan protokol kesehatan, pakai masker masing-masing. Dan di malam Jumat kali ini, gue kedatangan seorang teman yang akan berbagi sedikit cerita tentang hantu. Hantu apa setan? Hantu aja deh, lebih halus. Hantu lebih halus ya. Oh iya, kalau setan tuh kayak orang marah ya. Setan kayak, lu gitu kan. Iya, itu kayak ungkapan kekesalan terhadap seorang biasanya. Iya, Janganlah. Jangan ya. Jadi lebih sopannya kita ngebahas tentang hantu. Sesuai dengan podcast gue itu Pontu ya. Podcast cerita hantu. Di sebelah gue ini ada sebenarnya sih dia udah agak lama ya ada di podcast Bincang Cakap ya. Setelah sekian lama akhirnya diundang lagi. Dulu di seri apa sih? Kita ngebahas tentang cinta. Oh iya. Itu lumayan tuh yang denger tuh. Sayangnya nggak gue share di YouTube, cuman di podcast Spotify doang. Dan sekarang beliau hadir kembali. Mungkin bisa diperkenalkan ulang namanya? Aku Feris, temennya Akmal. Itu aja sih. Lengkapnya dong? Enggak deh, Feris aja. Oh iya. Namanya Feris. Umurnya Feris, berapa? Sensor. Single apa udah ada? Oh masih single sih, status masih single. Masih single. Fer, ini gue masuk kan ya? Masuk kok. Geser lagi dah. Oke. Dan seperti biasa, kemarin kita udah berbagi cerita pengalaman dengan Kakak Rinda, yang kebetulan beliau juga masih ada di sini sebenarnya ya. Cuman beliau agak malu untuk hadir kembali di podcast hari ini. Jadi Fer, selama lo hidup, lo pasti tahu dong ada yang namanya cerita hantu kan? Ya pasti. Oke. Ada nggak pengalaman cerita hantu yang pernah lu alami? Tar dulu belum. Yang pernah lu alami? Kalau nggak ada. Yang pernah lu dengar? Kalau nggak ada. Yang pernah lu baca? Lu bisa share di sini. Karena pendengar Bincang Cakap di sini tuh sukanya cerita yang serem-serem, yang bikin bulu kuduk merinding. Coba. Sebenarnya sih kalau gue pribadi belum pernah yang namanya ngelihat sih ya. Ngelihat. Paling gue kayak suara atau kayak melalui media kayak misalnya pintu atau apa gitu. Jadi gue cuma via suara aja sih. Tapi kalau misalnya dengar cerita teman-teman gue sih banyak sebenarnya gitu. Oke. Percaya nggak percaya sih? Percaya? Percaya, gue percaya. Oke. Ada pengalaman apa yang pernah? Yang deket banget, yang hampir mungkin? Mungkin itu dialami gue sama teman-teman gue di kantor dulu sih. Dulu, oke. Dulu. Tapi itu bener-bener gue nggak bisa lupa karena it happened to me gitu. It happened to me and my friends. No, dulu tuh gue sama teman-teman gue mungkin sekitar 10 atau 11 orang gitu. Cuma rame, nggak takut dong harusnya? Takut sih, maksudnya dalam arti karena itu kita ada acara kayak seminar gitu dulu di kantor. Langsung aja nih ceritanya. Langsung. Jadi dahulu kala gimana? Iya dahulu. Jadi gue tuh nggak pernah ngelihat. Sebenarnya gue nggak ngelihat wujudnya apa. Cuma itu berkesan banget buat gue karena itu terjadi juga sama gue dan teman-teman gue. Padahal kita rame loh, tapi kita hawanya serem aja gitu kan. Tapi emang gue tahu kantor gue yang lama itu memang serem sih, bangunannya tuh kayak bangunan tua gitu. Bangunan tua itu pokoknya di daerah Jakarta Barat. Oke. Gitu, nggak bisa sebutin ya. Nggak usah disebutin. Privacy. Nah, langsung mulai aja ya. Oke. Jadi waktu itu tuh gue, jadi kantor gue tuh dulu termasuk aktif untuk ngadain mungkin semacam training. Kalau di kantor kita tuh training gitu kali ya. Jadi dia lebih ke seminar sih, gitu kan. Dan untuk biasanya seminarnya itu untuk kayak apa sih kalau kita tuh staff baru lah ya. Oh, kayak staff baru gitu. Kayak orientasi. Iya, mirip-mirip orientasi, tapi kayaknya untuk 1 bulan 2 bulan kayak bukan orientasi lagi sih. Ya semacam itu. Nah, jadi itu tuh di lantai 7 kalau nggak salah. Itu nginep? Enggak, jadi itu pulang pergi kan? Pulang pergi, itu tuh sebenarnya acaranya dari jam 4 sampai jam 9 atau setengah 10, gue juga lupa sih. Oke. Ya pokoknya itu di lantai 7, kita tuh punya kayak auditorial. Bukan audio apa sih? Aula gitu lah. Aduh. Aula. Nah, di aula gitu kan. Jadi di atas lantai atas itu memang adanya cuma aula. Terus beberapa kantor gitulah, maksudnya beberapa office. Tapi itu dia milik perusahaan tempat kerja gue dulu gitu kan. Nah, terus ceritanya gue sama teman-teman gue tuh
pulang kan. Kita kan itu kan liftnya cuma ada 2 ya, yang buat turun sama buat pasti liftnya cuma 2 doang ya kan. Apalagi dia lantainya nggak begitu banyak gitu kan. Terus akhirnya memang kita kan nunggu ngantrian karena dia punya batas maksimum penumpang. Nah, gue juga lupa sih berapa sih, tapi gue inget di dalam lift itu gue tuh cuma kayaknya nggak sampai bersepuluh deh, kayaknya ber-7 atau ber-8, gue lupa deh. Pokoknya itu udah sebenarnya udah satu orang masuk lagi tuh udah udah bunyi gitu kan. Nah, singkat cerita kita tuh habis selesai kayak gitu kan pada nunggu tuh ngantri ya, karena kan pesertanya nggak sedikit gitu kan. Jadi kita juga bukan yang terakhir sih sebenarnya. Cuma ya udah kita nunggu orang turun dulu pas lagi rame. Nah akhirnya ya udah nih saatnya nih kita naik lift nih, kita dapat juga nih. Ini malam berarti ya? Itu malam, jadi sekitar mungkin 9:30 malam kali ya. Itu baru mulai acaranya apa udah selesai? Acaranya udah selesai. Sebenarnya itu udah mau pulang. Lamanya karena banyak pesertanya. Liftnya gantian. Tapi liftnya ya harus ganti gitu kan. Karena nggak mungkin lewat tangga, pada takut dong. Iya. Nah udah gitu, udah nih akhirnya kita dapat nih lift turun kan. Jadi di situ tuh ada, jadi di lantai 2, gue nggak tahu itu lantai 1, pokoknya di atasnya ground persis lah. Jadi kita sebenarnya udah feeling kayak aduh serem banget, udah sepi juga kan, udah banyak yang pulang gitu kan. Iyalah, udah jam segitu. Iyalah, udah gitu setiap lantai pun emang pasti udah kosong gitu kan, udah nggak ada yang kerja ya. Iyalah. Nah akhirnya udah kita turun lift, terus kita tiba di lantai 2. Kalau nggak salah lantai 2, pokoknya 2. Di atasnya G. Lantai 2 apa lantai 1, tiba-tiba tuh lift kebuka. Itu tuh bener ya, lu percaya nggak percaya, itu kayak ada angin masuk gitu. Nah itu isinya liftnya satu teman-teman gue dong ya kan. Kayak kebuka sendiri. Terus gue ngerasa karena gue posisinya agak depan ya, nggak depan banget sih. Pas depan banget. Iya itu kayak ada angin gitu, terus tiba-tiba full. Shit, kan misalnya tunggu bentar, jadi gue cerna dulu. Misalnya maksimum kapasitinya 15 orang, jangan 15 deh, 10 misalnya 10 orang. 10 orang. Temen lu udah masuk 7. Ini manusia nih ya 7. Terus pas udah ke lantai 2, tiba-tiba kebuka. Iya, karena kita pikir kan ada orang, ada yang turun, berarti kan kalau misalnya lift kebuka kan berarti ada yang mencet dong, ya kan. Nah, kita tuh sempat bingung. Kok berhenti di lantai 2? Kok berhenti di lantai 2? Tapi itu tuh gelap, posisinya tuh gelap banget. Tiba-tiba kayak gue sih ngerasa, gue sama temen gue, tapi yang belakang sih nggak ngerasa ya. Gue sama temen gue ngerasa kayak ada hawa angin gitu loh masuk. Nah tiba-tiba full. Sumpah itu kita ketakutan banget. Maksudnya kayak kita ngelihat di situ tuh nggak ada siapa, nggak ada orang sama sekali. Lampu nggak ada yang nyala kok. Gila ini epic sih. Kita juga tadinya nggak mikir macam-macam kan. Maksudnya kayak itu kenapa gitu kan. Iya. Jadi udah itu bunyi dan nggak mau nutup. Jadi beberapa saat nggak. Sebenarnya sih sebentar, cuma tuh karena auranya udah serem ya. Jadi tuh kita pada ketakutan, jadi di lift tuh sampai goyang karena takut. Jadi udah berlomba-lomba untuk ke belakang gitu kan. Apalagi gue gitu kan, gue kan hampir di depan persis kan. Itu nggak kebuka-buka, malah sumpah bingung. Nggak ketutup-tutup? Iya nggak ketutup-tutup, sorry. Gila Mbak Rinda ini gokil. Sumpah itu gue nggak tahu, gue ngerasain sendiri. Berapa menit? Gak ada, kayaknya gak ada 1 menitan deh mas. Cuma tuh kan karena udah kan? Takut. Tit gitu. Iya gimana sih, orang ada tulisan full kok. Full dan itu kebuka. Shit. Itu kebuka, beneran gak bohong gue. Ya. Nah udah gitu pada panik. Gak lama tuh ketutup langsung ke tempat tujuan kita. Jadi udah gak turun kemana-mana kan. Abis itu emang lantainya langsung ke ini kan, ke ground gitu kan. Udah dari situ pas lagi turun berhamburan keluar, udah kayak teriak-teriak gitu tuh. Itu sih benar-benar tuh pengalaman yang gak bisa dilupain karena gue sendiri ngerasain. Dan gue ngerasain pada saat takutnya itu pas di liftnya itu tuh gue berlomba-lomba pada pengen ke belakang kan, takutnya tiba-tiba ada yang nongol gitu. Itu sumpah serem banget sih, maksudnya itu jelas-jelas elektronik gitu yang yang udah ada tolak ukurnya itu. Emang liftnya sih emang bukan lift yang besar gitu ya, cuma hati-hati Mbak. Dadah, hati-hati. Dan emang gue mikirnya jadi ngeri banget sih itu. Iya, kenapa harus dia berhenti dulu gitu?
gue nggak tahu siapa yang mencet, apa Iya. itu kerusakan dari liftnya nggak ngerti gitu. Ngerinya sih dua hal ya. Satu kan pertama tempatnya gelap, terus kedua siapa yang mencet di tempat gelap kayak gitu. Iya gitu, Terus kok yang kurang kerjaan banget gitu. Terus yang ketiga itu tuh apa namanya, tiba-tiba liftnya berat dan ada indikator fullnya padahal orangnya nggak full itu. Iya, orangnya udah- tuh nggak full banget, gimana ya masnya? Kalaupun memang udah full ya, harusnya dari atas dong, dari lantai 7 itu Iya. dong udah full. Udah bunyi, udah ada indikatornya. Betul lah, ini kan enggak. Makanya Oh my kata, God. gue bingung. Tapi teman gue ada yang berusaha untuk positive thinking. Enggak, itu pasti kesalahan, itu pasti kalau Sistem, ada yang error. jahil, kalau nggak jahil itu berbentuk orang, katanya beneran orang, pasti itu kesalahan liftnya. Karena itu mungkin liftnya udah tua Udah juga. Oh, gitu. positif sekali teman Gue yang masih, itu ya. gue nggak ngerti dia tuh positive thinking dalam arti emang dia takut untuk menetralisir suasana, atau dia emang bener-bener positive vibes Oh, gitu, iya, biar benar, temen-temennya nggak panik gitu. Oke. Cuma itu gue pengalaman yang bener-bener ngerasain serem banget, jantung gue tuh kayak mau keluar karena itu saking takutnya gitu, gue takut Iyalah, ada yang Fer. muncul. Gila, gua aja kalau di gedung deh, nggak usah di mall atau di kantor, di gedung, terus tiba-tiba apa liftnya kebuka di suatu lantai dan itu orang yang nggak ada, itu gue udah takut banget. Ini ditambah ada indikator fullnya lagi, itu kayak ada yang masuk, men. Makanya itu, aduh sumpah deh beneran deh, Ngeri gak abis. kelihatan gitu, Iya. tapi kerasa banget emang anginnya. Tapi gue masih positif, oh ya udah mungkin angin AC. Iya. Cuma gue nggak tahu sih kantor tuh kalau malam-malam gitu AC mesti nyala nggak sih, nggak ngerti lah. Tergantung jam settingannya sih. Kalau misalnya di jamnya mati ya nggak mungkin nyala juga kan. Makanya, dan itu bener-bener pas gue tengok tuh emang bener-bener gelap Oh banget. my god, Fer. Nggak ada orang. Masa sih orang seniat itu sih jahil kayak gitu, Iya. emang parah banget sih. Itu Itu serem sih. berarti dia tuh sukses nakutin Itu serem sih. ke 8 orang, atau gue lupa juga sih. 7 Pokoknya di apa dalam 8 orang lupa Iya lah ya. pokoknya gue lupa. Pokoknya itu semuanya itu serem. orang-orang yang gue kenal kok satu lift itu gitu. Serem. Nih podcast bincang cakap tuh emang karena semua narasumber yang gue undang di sini belum pernah di brief, ya paling nggak dikasih tau topiknya doang, langsung pure, Betul. kamera nyala langsung cerita. Makanya gue shock beneran ini pas dia cerita. Oh, ceritanya dia serem juga ya, gue kirain bakalan cerita kayak Karena gimana. itu pengalaman gue sendiri, kayak gue tuh kayak gila ya, ini beneran gak sih? Kalau beneran parah banget gitu. Itu pertama first time gue merasakan ada mereka gitu loh. Besoknya gimana besoknya? Besoknya sih kita like nothing happen, cuma ada in the moment pas kita lagi ngumpul, lu inget nggak waktu itu kita, iya itu bener-bener itu siapa sih gitu. Nah. Sampai kita tuh nanya ke satpamnya, Pak waktu itu bener pernah nggak nggak sih sih? hari itu, Oh. gue lupa tanggal berapa ya, bener nggak sih waktu itu ada yang jahil Pak suka ini, terus Kata dengan satpamnya apa? enteng satpamnya bilang itu mah udah biasa ya penghuni lantai 2, dia bilang kayak gitu. Oh iya. Oh, Jadi man. satpamnya itu emang udah sering denger cerita kayak gitu Tapi berarti dia ya. tuh ngeselin gitu, kayak nggak berusaha untuk apa sih namanya nenangin, tenang, itu mah cuma rusak lah mesinnya. Langsung jujur. Enggak, dia langsung jujur, oh itu mah penghuni dua. lantai 2 gitu. Luar biasa. Mantap, gue bilang. Mantap. Itu baru satu tuh, itu baru satu. Ada lagi? Kalau yang lain sih sebenarnya gue Coba itu tadi kita langsung yang berat, yang serem banget nih. Coba yang agak nggak terlalu serem lah, Fer. Itu serem banget. Kebetulan karena ini udah malam dan juga kita tinggal berdua di ruangan Aduh, kantor. ada Yesus kan. Ada. Kalau cerita pengalaman temen gue Ada di apa teman? rumahnya, Teman. benar teman. Jadi dia tuh waktu itu, jadi sekeluarga tuh pada pergi, tapi dia nggak sendiri sih di rumah. Oke. Oh jadi ini lokasinya di rumahnya temen lu? Temen gue itu rumahnya di Bandung, jadi dia tuh di Jakarta. Ngekos. Iya, di Jakarta tuh ngekos, dan gue juga kenalnya kayak karena sering nongkrong. Jadi dia temennya temen gue gitu lah ya, gak usah sebutin nama kan. Nggak usah. Tapi dia waktu itu ceritanya juga gak niat cerita sih, karena kayaknya ngapain ya kita ngobrol apa lagi, akhirnya kita into the spooky story gitu Oke, kan. akhirnya berujung ke cerita serem. Iya, pokoknya out of nowhere ceritanya itulah gitu. Apa tuh yang terjadi? Jadi dia tuh waktu itu katanya sekeluarga pergi kemana gitu. Ke puncak apa kemana sih? Pokoknya itu dia posisi di Bandung lah si Pokoknya nyewa teman villa gue. lah. Enggak, itu rumah dia, keluarga dia. Keluarganya dia, nah terus keluarganya pergi kemana, dia sendirian. Iya, Oke. enggak sendirian, tapi dia ada pembantunya lah. Ada Jadi pembantu di rumah dia itu. berdua gitu. doang. Oke. Cuma kalau dari ceritanya dia sih kayaknya rumahnya luas banget ya, karena di depannya ada taman lah segala macem. Oke. Emang kata dia rumahnya memang sangat jadul banget gitu. Oke, agak spooky berarti ya. Agak spooky. Nah udah gitu dia tuh kejadiannya tuh cepet gitu loh. Kejadian Maksudnya kejadiannya tuh cepet, maksudnya bukan yang didramatisir dia digangguin, enggak. Jadi posisinya tuh dia lagi duduk di teras waktu itu. Jadi
pagar dia kan nggak begitu tinggi ya, dia tuh orang masih bisa nengok gitu loh, ngeliat rumahnya gitu kan. Nah dia tuh biasa lagi SMS-an kali ya dulu belum ada WA kan, masih SMS-an gitu, pokoknya sibuk lah di depan teras itu gitu kan, dengan feeling yang nggak ada apa-apa gitu. Nah dia enak ngotak-ngotak handphone segala macem. Nah tiba-tiba tuh ada yang manggil hey gitu. Oh shit, di rumahnya tuh? Di rumahnya, padahal cuma berdua doang. Itu bukan suara bibinya? Bukan. Oh bukan, orang suaranya cowok sih. Aduh gue merinding ya. Iya udah, terus itu kan ada iya. Dia bilang hey gitu. Dia tuh auto langsung nengok. Dia cerita sama gue emang rumahnya tuh kayak rumah-rumah, jadi kayak rumah sama depannya tetangganya tuh jauh-jauh gitu mas. Karena rumahnya luas-luas katanya. Bukan rumah mewah tapi yang pagarnya tuh pada luas-luas. Rumah jadul yang dia yang jauh banget dah dari rumah ke pagar tuh. Ya, kayak gitu. Pokoknya kata dia rumahnya tuh kerasa dah pulang kampungnya kalau menurut kata dia kayak gitu. Dia bilang ada yang bilang hey gitu kan. Dia ngelihat nggak ada siapa-siapa dong. Oh damn. Nggak ada siapa-siapa, bener-bener dia ngelihat begini gitu kan. Dia ini siapa sih gitu kan. Tapi dia tuh emang orangnya nggak penakut sih. Dari ceritanya dia ya, dia bilang. Udah dia masih asik-asik kan, chat-chatan. Mas ngeri. Udah. Tenang ada masnya kok. Terus. Nah udah gitu tetap dia kayak main-main handphone. Terus dia kayak tiba-tiba ngebatu katanya gitu. Shit, ngebatu dan maksudnya tiba-tiba dia diem gitu. Kok ada kayak gerasak-gerusuk, suara gerasak-gerusuk gitu loh. Kayak pohon ada orang gitu loh, gimana sih? Oh tahu, kayak kita di pohon yang kayak kena orang lah, kesenggol gitu. Iya kayak gitu gitu kan. Terus dia ngelihat, karena namanya mata ngelihat satu arah, dia bisa ngelihat yang lain dong, walaupun kita posisinya seperti ini. Iya jadi kayak segini lah masih kelihatan lah. Iya dia masih kelihatan kan. Nah dia tuh ngelihat ada cowok hitam, semua hitam. Jadi dari atas bawah dia sih ngelihatnya hitam ya. Terus dia penasaran kan nih siapa nih cowok nih kan, apa abang-abang gitu kan. Dia pikiran dia nih orang di dalam rumahnya. Enggak, di luar pagar. Oh di luar pagar. Terus udah tuh dia diem kan, tapi dia bisa ngelihat nih di pagarnya itu ada kayak lagi orang nengok. Gini tuh kayak ngelihat gitu. Gitu. Terus pas dia begini sedikit dia ngelihat, tau gak sih mas, katanya tuh orangnya tinggi, hitam, matanya merahnya tuh merah nyala, tau gak? Aduh. Merah nyala, apa sih kayak merah, itu apa sih, jenis apa sih orang itu hantunya, jenis apa sih? Kalau gue sih bilangnya itu kayaknya gendo deh, gue bilang gitu ya. Jangan disebut ya, aduh. Itu kayaknya salah di syuting malam-malam nih bangke, gue merinding demi Allah. Gue bilang sama dia itu kayaknya Mr. G deh, gue bilang kayak gitu. Lama tuh ngeliatin. Dia katanya nggak lama kok, dia nggak berani nengok. Tunggu, itu siang apa malam? Itu malam mas. Oh shit, jam? Kan malam. Gue nggak tahu sih, dia gak cerita, pokoknya dia bilang malam aja. Pokoknya malam. Pokoknya malam katanya gitu. Dia akhirnya memberanikan diri ngelihat, tapi dia katanya nggak ngelihat full begini, katanya bisa pingsan gue katanya. Iyalah. Gue sebenarnya nggak penakut kata dia gitu, bukan orang yang penakut, tapi gue begitu dia memunculkan diri gue takut kata dia kayak gitu. Terus lu ngapain? Gue teriak takut dia terbang nyamperin gue katanya gitu. Akhirnya gue diem dong. Dia bebacaan. Iya. Dia muslim kan, bebacaan. Ya udah akhirnya katanya nggak lama dia pergi tuh orang. Nggak tahu ya orang apa bukan, pokoknya tuh makhluk pergi kayak gitu. Jadi gue langsung itu apaan ya? Kalau si itu putih kan. Mrs. K. Ini putih gitu. Aduh kok gue merinding. Iya makanya gue juga dari tadi terus. Astagfirullahaladzim ya Allah. Dan ternyata setelah kita pikir-pikir, dia itu mah Miss G deh kayak, Mr. G deh. Iya terus. Please jangan sebut namanya, gue bilang, karena gue takut juga kan, karena posisinya pas dia cerita gue di kamarnya dia kan. Terus kata dia, iya gue sumpah gue baru percaya. Tadinya gue sebenarnya nggak percaya, kata dia. Gue bukan orang yang percaya kayak gituan. Gue juga nggak takut. Tapi setelah itu gue tuh jadi kayak nggak pernah gue namanya di teras sendirian lagi, kata dia gitu. Anjir. Itu akhirnya kan itu malam ya. Dia melewati malam itu penuh ketakutan dong abis ngeliat kayak gitu ya. Iyalah pastilah. Orang dia kepikiran kok, katanya. Sumpah ya gue nggak pernah lupa sama dia, katanya gitu. Maksudnya dia gitu. Iya. Itu dia pertama yang benar-benar nampakin ke gue gitu. Gue juga nggak tahu gue dosa apa sampai dia tuh mampir, sampai nengokin ke gue katanya gitu. Ampun. Gue aja waktu itu ngedenger ceritanya aja udah merinding banget kan. Iya, merinding disco. Kalau gue udah lari sih, nggak kayak dia. Kalau dia masih bertahan, kayak masih
masih mikir kalau gue lari katanya ntar takutin si itu terbang katanya nyamperin gue gitu katanya. Asli serem banget Fer, gila. Sumpah. Yang pertama gue kira, yang pertama emang lebih epic lagi. Kayak gini deh mas. Iya gue gitu ya udah nggak usah ditunjuk. Warnanya Aduh. kayak gitu katanya matanya. Kata Feris warnanya kayak kalau misalnya lu lagi mencet tombol record tuh kan ada warna merah, nah matanya warna merah kayak gitu ya. Aduh udah. Iya benar serius. Gue ngebayangin ini udah serem banget nih. Tadi udah 2 Fer ya. Dua ada cerita nih. Sekarang kalau dari gue nih. Iya boleh cerita. Gue mau nambahin biar Feris dan kalian makin tambah serem ya. Jadi sumpah nih nggak bohong gue. Tapi sebenarnya sih ini nggak apa namanya, mungkin nggak terlalu serem sih ya. Jadi serem sih sedikit mungkin ya. Jadi waktu itu gue ke Merak perpisahan SMP berarti perpisahan SMA. Gue ke Merak tuh ya perpisahan kita. Dibagiin kan ruangannya per villa, per kamar tuh per villa dah, per kelas tuh. IPA, IPS, IPS 1, IPS 2, IPA 1, IPA 2 gitu. Udah berbagi ya, kita pasti per geng dong gitu. Nah terus tiba-tiba gue sama satu temen gue itu satu kamar. Nah dia tadinya sehat tuh, jadi kita kan Jumat berangkat Sabtu Minggu pulang kan, 3 hari lah pasti gitu. Nah kita Jumat berangkat, nyampe sana sekitar jam 12-an gitu. Terus kita main-main di pantai, wah heboh seneng. Pas maghrib, habis dari pantai kan kotor kan kita kotor. Gue pulang ke villa gue sama temen gue itu. Nah dia duduk aja main handphone kan. Dulu masih zamannya bukan WhatsApp, dulu masih zamannya Ibadi apa ya dulu. Pokoknya masih SMS-an lah, masih jadul banget. Nah itu dia main handphone aja. Gue mandi dong sendiri. Itu jujur ya, kamar mandinya gede banget. Itu kamar mandinya bisa main badminton kali ya. Enggak. Gede banget. Badminton kurang dikit lah. Pokoknya itu kamar mandi gede banget. Jadi ada gayung sama sama pintu itu masih agak jauh banget gitu. Itu maksudnya baknya gede juga gitu. Baknya kecil ujung gitu. Cuman dari ujung ke sini gue juga nggak ngerti tuh model kamar mandinya, mungkin tadinya cuman lahan belakang terus ditutup doang kali ya. Jadi kamar mandinya agak gede gitu kan. Nah terus gue kebetulan di kamar itu kita cuman berdua karena yang lainnya udah lagi pada di luar kan, lagi pada jajan-jajan lah. Pokoknya gue pas maghrib itu kita berdua doang. Gue mandi, dia di luar di kasur gitu. Habis itu gue lagi gosok gigi. Kita kan bawa alat mandi masing-masing terus taruh di atas kan. Taruh di atas pinggiran gitu, tau kan kalau di bak itu kan ada tempat gitu kita naruh sikat gigi, odol gitu sama gayung di situ. Nah di situ gayungnya ada 2 kebetulan. Tek. Nah itu pada berdiri pada naruh di pinggiran bak mandi gitu. Habis itu gue lagi mandi, gosok gigi, sek. Pertama-tama sikat gigi jatuh. Shit man, gak ada angin, gak ada apa-apa. Tank gitu, jatuh. Kan sikat gigi dibedirin gini ke tembok ya. Gue mikir licin kali. Iya. Licin kali. Iya, licin kali. Gue lihat aja kan dari jauh, gue sambil gosok gigi gitu. Cek, kok jatuh? Gue bilang, oh ya udah, gue masuk gigi lagi. Habis itu tiba-tiba gayung jatuh men. Itu gayung jatuh kan, peletak, kan taruh di pinggiran gitu. Gue lagi di ujungnya. Anjir, gayung jatuh loh. Gayungnya sih emang kosong. Tapi itu benda berat loh. Itu satu tuh ya. Tak. Anjir, astagfirullah, ini kenapa nih? Gue gosok gigi aja kan. Saya mandi. Habis itu, nah gue inget temen gue itu sehat. Temen gue itu sehat banget dia main di pantai sama gue siang sampai sore gitu kan. Sehat, dia main handphone tadi SMS-an. Pas gue keluar kamar mandi, gue handuk kan, dia menggigil. Gue tanya, lu kenapa Nen? Terus nggak tahu nih, badan gue nggak enak. Badannya nggak enak, sumpah. Pas gue pegang kepalanya tuh kan sangat panas banget, panas parah. Gue bilang, ini anak kenapa? Tapi dia nggak sakit dari awal. Nggak, makanya dia nggak sakit dari awal. Bis dia ketawa-ketawa gitu. Terus abis itu hari Sabtunya kan, saking dia sakitnya dia nggak ikut acara yang hari Sabtunya. Ya ampun. Sampai pas malamnya, akhirnya kan pas ditanya tuh api unggun dan sebagainya kan, ini kemana si anak ini kok nggak ikut? Oh dia sakit parah pak, kita udah cek, ini ada guru juga udah ngecek katanya badannya panas. Kemarin perasaan main kan katanya kayak gitu. Terus oh ya udah, nanti pas saya api unggun bapak cek ke kamar juga. Dia cek dong. Pas dia cek ke kamar, baru masuk kamar ya, yang lainnya tunggu di luar dulu ya. Si gurunya ngomong kayak gitu kan, oh iya pak, kita penasaran dong.
Ada Mas Tui, alhamdulillah. Kita penasaran dong, kita kuping pada nempel di tembok gitu kan. Ini ada apa nih, kita disuruh keluar gitu. Yang lain pada di luar vilanya, kita karena masih emang penghuni kamar itu, kita nempelin di tembok situ. Habis itu si guru gue ngomong, maaf, kita cuman di sini mau seneng-seneng kok, nggak ada mau ganggu apa-apa. Ini murid saya, dia mungkin pas lagi main ke pantai nggak sengaja melakukan kesalahan, tolong dimaafi. Orangnya juga udah mau pulang kok besok pagi kita ya, tolong diituin apa namanya untuk jangan diganggu deh. Kalau yang nempel ya bisa jangan apa untuk ya dilepas, dibilang kayak gitu ya, napsi pokoknya dia baca-baca gitu dan sebagainya. Dia keluar, pas kita masuk ke dalam si orang ini tidur men. Hah, ini orang tidur. Guru gue ngomong sama siapa kan, gue dalam hati gitu. Kita nggak bangunin dia kan kita tahu dia sakit kan. Paginya men, dia bangun pagi banget jam 5:30, gue masih tidur. Malam-malam bangun, ayo berenang. Gue udah mati, ini siapa yang bangunin gue? Lu, ayo berenang. Elah udah hari terakhir masa iya cuma tidur doang. Bangke lu sakit 2 hari ya, gue bilang. Gue emang sakit? Iya. Perasaan gue biasa aja rasanya, cuman gue males doang, tiduran mulu makanya. Lu panas bego, gue bilang. Serius ini gue seger banget. Tiba-tiba hari terakhir dia 5:30 tuh seger banget, terus langsung berenang kita hari itu. Gue udah mati. Oh anjrit nih orang ketempelan. Tapi guru lu gak cerita apa-apa gitu? Ya enggak, dia bilang udah selesai, dia bilang kayak gitu. Udah gak kenapa-napa, besok paling sembuh, dia bilang kayak gitu doang. Dan bener men, gue udah mati. Shit, berarti yang waktu pertama si sikat giginya itu jatuh, terus kedua gayung itu tuh udah tanda tuh. Cuman karena gue di kamar mandi kali ya, gue nggak tahu, dia pindah tuh ke si temen gue itu, jadinya dia yang ketempelan kali, gue langsung. Berarti temen lu cukup sensitif juga ya, maksudnya dia kan jadi apa? Dia gampang dimasukin berarti dia. Mungkin kalau orang yang gampang dimasukin itu sensitif. Jadi kayak gini Fer, misalnya lu kayak ngeliat gue nih, kayak gue ngeliat lu deh, kita lagi seger gini kan. Tiba-tiba lu kayak lunglai gitu kan, aneh banget gitu gue bilang. Tapi maksud gue gini ya, bukan masih mending juga ya, daripada dia agresif. Iya sih, lebih horor gak sih lo? Dia bener-bener begini, diem aja. Gue bilang, kok panas, dia bilang gitu kan. Itu ya kita mikirnya, oh nih orang abis berenang sakit gitu. Malam Jumat lagi. Shit, gue langsung oke. Jadi yang gue lihat itu yang kayak sikat gigi sama gayung itu ya berarti itu benar-benar pertanda. Dan ya mungkin nggak tahu apa yang dilakuin temen gue waktu di pantai itu, akhirnya dia nyampe ketempelan. Atau mungkin kata lu juga tadi lu bilang sensitif, ya bisa jadi juga gitu. Karena pas hari terakhir itu dia have fun gitu ya, kita berenang jam 6, setengah 7 sarapan. Gue kenapa kemana aja 2 hari kan. Anak-anak pada nanya, oh enggak gue malas aja rebahan. Lu sakit. Dia mikirnya tuh cuman dia malas doang rebahan, padahal tuh badannya panas banget gitu. Sumpah ngeri banget. Serem banget Fer itu ya. Jadi udah merinding ya. Iya gue merinding beneran ya, walaupun ya itu Mas Dwi nggak ada ya sih. Jadi dan kayaknya udah lama juga nih cerita nih ya. Iya cukup lah ya. Cukup. Sebenarnya sih masih banyak, cuma ya udah deh nanti aja kapan-kapan. Kapan-kapan lagi kita sharing lagi. Mungkin ada Feris penutup, ada pesan-pesan kalau misalnya ada kejadian harus berbuat apa. Kita harus memberikan sesuatu yang positif di podcast Pontu ini. Kayaknya sih harus benar-benar tenang deh. Tapi kalau gue sih nggak bisa tenang karena gue orangnya panikan banget. Jadi kalau menurut gue kalau kita tetap percaya lah ya kalau mereka tuh ada, dan kita jangan usil sih sebenarnya. Jangan usil, serius. Kalau kita usil kayaknya kita makin menjadi mangsa. Iya. Jadi biar aja, mereka kan juga punya dunianya sendiri. Biarlah gitu. Jadi kita nggak usah. Kalau menurut gue sih nggak usah mencari-cari tahu deh. Ada begini, udah dimin aja. Oh ya udah cukup tahu aja. Iya cukup tahu aja. Kalau gue sih udah pesan dari gue gitu aja. Pokoknya kalau mereka memang agak mengganggu, lu boleh konsultasi sama temen yang mungkin bisa ngeliat atau apa ya. Atau lu baca doa aja deh ya. Ayat kursi udah paling mantul lah ya. Udah itu. Kalau enggak ya udah, kalau memang dia nggak mengganggu tapi dia lu merasakan dia ada, biarlah, dia kan punya hidup dunia sendiri ya. Jadi jangan usil, jangan teriak-teriak lah misalnya ya, kayak nantangin, jangan deh pokoknya jangan. Biarkan dia tenang di alam sana. Nih kayak next time jangan cuma berdua lagi, harusnya bertiga ya. Aduh serem juga ya. Jangan bertiga juga, katanya nggak boleh ganjil. Oh iya, tuh kan jadi serba salah ya. Mungkin harus bergenap sih, berame-rame. Berempat kali ya bisa. Iya boleh. Kan nggak boleh rame-rame juga kan, lagi COVID. Iya, lagi social distancing kita. Tapi kan kita pakai masker. Apa perlu pakai face shield next time kita? Boleh kalau ada. Boleh ya.
Oke, gua rasa cukup dulu sekian. Feris, makasih banget udah Sama-sama, makasih berbagi ya. cerita Iya. serem yang bikin men. Tapi Serius. merinding gak lo? Kalau gue Merinding, jujur kalau serius. ingat kejadian pas gue itu, gue yang paling di depan dan gue yang paling gue langsung berusaha, tau gak sih lu kayak orang mau kabur gitu ke Iya. belakang. Gue takut banget sumpah waktu itu, sampai gue kepikiran. Dan juga gue cerita sama temen gue, akhirnya pas kita ngumpul kita cerita lagi, mereka juga masih takut, masih Iya. nggak lupa sama peristiwa itu. Semua pengalaman serem itu pasti Mungkin kalau diceritain lagi pasti Nah, bikin- mungkin kalau kita ngumpul lagi nih pasti salah satu Ada yang bahan cerita pasti ya? ada bahan cerita itu. Iya, pasti diulang. Karena lagi. dulu sumpah konyol banget sih, Iya. takut parah. Parah sih itu. Serem banget Fer udah jangan diulang. Oke guys, sampai jumpa di episode selanjutnya Pontu ya, podcast cerita hantu. Udah episode 2 nih. Nanti gitu. kalau seru lagi nanti kita nyampe berlanjut ke episode selanjutnya. Nanti diajakin Fer kalau ada teman-teman yang mau berbagi cerita di podcast ini ya. Boleh ada sih sebenarnya. Oke. Tapi ntar next podcast. Oke, sip. Gue Akmal Ramandika. Feriska. Thank you so much for watching. Sampai jumpa di video selanjutnya ya. Bye. Ya, happy weekend.